pengalaman 5 tahun sama orang S2 pengalaman 1 tahun, itu yang ini bisa dihargain lebih mahal. Jadi aku mau kasih tahu kalian info ini supaya kalian udah tahu nih habis ini milih apa. Apakah bener-bener mau S2 atau yaudah S1 aja cukup. Hai semuanya, jadi sekarang aku mau ngobrol mengenai sebuah topik yang sebenarnya klasik, tapi aku tahu banyak banget yang bingung soal ini, yaitu habis lulus mendingan S2 langsung atau kerja dulu, bener nggak? Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah atau sebentar lagi lulus atau bahkan baru banget lulus nih, pasti kalian masih kayak galau-galau gitu, kayak aduh aku tuh mau S2 apa aku kerja gitu. Nah, aku mau bahas di sini sesuai dengan pengalaman hidup aku di beberapa tahun terakhir. Jadi life lesson apa yang udah aku ambil dan mungkin bisa aku bagi ini ceritanya ke teman-teman. Sekali lagi sebenarnya ini pilihan tetap di kalian. Cuman aku lebih bisa kayak memberi informasi, actually what was going on and apa yang terjadi sampai aku bisa ada di titik ini. Oke, jadi aku itu dulu kuliah di Hubungan Internasional UGM. Jadi aku di HIUGM masuk tahun 2011. Skripsi aku selesai di 2014. Jadi sekitar 3,5 tahun aku berhasil menyelesaikan S1 aku. Nah, kalau dipikir-pikir sih waktu itu memang aku bisa bilang aku yang pengen lulus cepet gitu. Cuman sebenarnya dibilang punya clue banget juga enggak gitu. Pengen lulus cepet supaya bisa kayak langsung ya udah habis ini mau ngapain tuh langsung aja gitu, daripada kayak buang waktunya satu lama-lama buat apa. Karena aku waktu itu pengen banget sih untuk kayak study di luar gitu. Cuman daripada aku ikut exchange, aku prefer oke lah aku S2 aja. Nah, the thing-nya adalah sebenarnya aku tuh juga mengalami fase galau. Kayak ya biasalah namanya umur-umur kayak berapa sih waktu itu ya, kalau lulus tuh 22-an ya kayaknya ya. Umur-umur segitu tuh sebenarnya kita tuh masih kayak mencari-cari gitu. Kita tuh maunya apa. Kalau ngomongin dilematisnya pilihan ini, mungkin lebih wise kalau kita juga ngomongin sebenarnya dimana seperti apa di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena kita tinggal di Indonesia. Kecuali kalian mau kerja di luar, itu another story ya. Kalau kalian mau kayak S2 atau kuliah di luar terus kalian kerja di luar, maybe this is not really an advice gitu. Soalnya aku beneran mau cerita setelah aku mengamati sebenarnya di Indonesia industrinya seperti apa sih, kebutuhan kantor-kantor di Indonesia atau company-company di Indonesia itu seperti apa. Setelah lulus S1 di UGM, aku kerja gitu sebentar, kemudian aku berangkat S2 ke UK. Habis itu aku sempat kerja beberapa bulan juga di Manchester. Nah, itu ngabisin visa juga. Setelah visa aku habis, aku pulang ke Indonesia. I try to apply to some companies gitu ya, di Indonesia pastinya. Nah, di situ aku realize bahwa master's degree di Indonesia itu tetap nggak terlalu ngefek compared to the experience. Jadi gini, I'm not saying S2 nggak penting, tapi I'm saying that your knowledge relates to your masters itu akan sama aja dengan harganya S1 yang berpengalaman gitu. Jadi sebenarnya tergantung kalian sih. Kalau misalnya kalian mikir ya udah gue kerja nggak ngejar salary harus berapa gitu misalnya, ya nggak apa-apa. So you can go for masters, then you go back and then you work gitu misalnya. Tapi jangan kaget kalau rate-nya atau misalnya kalian dihargainnya nggak sesuai ekspektasi kalian. Aku sempat kerja di sana dengan rate pound sterling tentunya, dan aku balik ke Indonesia ketika interview dan dikasih kayak offer untuk salary-nya. I was thinking gitu ya, oh range-nya seperti ini ya ternyata. Bahwa ya of course aku nggak bisa compare gaji di England sama gaji di Jakarta gitu. Cuman tetap I thought masters akan dihargai lebih tinggi. Iya. Jadi abis itu kan aku juga kayak oh yaudah gitu, let's just try. Karena aku juga nggak mau kayak teman-temanku yang lain yang lulusan S2 luar negeri, kemudian kayak ketika dapat offer yang mereka nggak worth it dengan study mereka, nggak mereka ambil. Jadi bakal lama banget gitu. Ada temen aku yang kayak setahun habis pulang terus kayak bener-bener nggak ambil kerjaan apapun, atau bahkan kayak hampir 2 tahun masih kayak milih-milih banget. Well, it's a choice sih. Cuma kalau aku pribadi, kalau nggak dimulai ya mau sampai kapan gitu. Kayaknya untuk menuju titik yang tinggi tuh kayak nggak bisa langsung jump gitu juga gitu. Kayaknya semua ada tangganya juga. So ya udah gitu, kayak I accepted situation dimana oh memang range-nya untuk S2 yang pengalamannya nggak terlalu lama, kayak pengalaman kerja kan cuma kayak 1-2 tahun waktu itu. Yaudah. Nah, yang aku pahami adalah memang experience is everything. Jadi semakin aku lama di company itu, of course experience aku kan semakin itu ya terhitung gitu loh. Nah, dengan experience aku yang makin jalan, nah baru di situ
bisa naik-naik gitu loh, udah kayak naik jabatan, kemudian ada adjustment salary yang bisa disesuaikan dengan range masters di luar kayak gitu. Nah itu sebenarnya ya takes time gitu loh. Jadi poinnya adalah even if kamu S2 keluar, kalau misalnya experience kamu nggak sesuai dengan kebutuhan company, being really honest, reality di Indonesia itu akan kayak a bit useless ya. Mohon maaf sih, tapi ini emang the truth gitu. Kenapa? Karena setelah aku ada di posisi aku sekarang, di perusahaan yang aku join sekarang, aku ketika seleksi CV, misalnya aku lagi butuh team member gitu ya, aku akan seleksi CV dan segala macem. Aku pun punya consideration, aku nggak bisa ambil yang literally fresh grade, atau aku nggak mau ambil orang yang emang S2 nih bagus, dia pendidikannya bagus tapi nggak ada experience. Karena however di kerjaan yang paling penting itu juga experience dia di industri yang sama ya. Jadi dulu aku sempat mikir gini, ya udahlah aku kan S1 kemudian S2, pengalaman kerja yang nggak terlalu banyak, asalkan aku aktif di organization atau aku sering ikut committee segala macem, itu kan udah pengalaman kerja gitu. I was thinking like that sih. Jadi aku mikir kayak ya harusnya itu bisa kayak jadi bargaining position atau bargaining power gitu ya. Cuman ternyata nggak segampang itu, karena pengalaman kerja di company atau pengalaman kerja beneran sama pengalaman committee, pengalaman event itu beda. Dan aku pun sekarang sebagai orang yang interview orang lain, aku kalau misalnya ngelihat ada orang yang oh dia pengalaman kerjanya sebentar terus tapi organization dia bagus, oke, mungkin soft skill dia bagus, communicationnya bagus, speakingnya bagus segala macem. Cuman sekali lagi kan kita harus lihat ya, apakah dia bisa kerja sama orang lain secara profesional. Jadi kerja kantoran itu nggak semata-mata kalian pintar ngomong, nggak semata-mata kalian pintar secara logis gitu, secara otak gitu, tapi kalian harus punya kemampuan koordinasi sama orang lain. Kalian harus punya kemampuan yang lebih detail gitu, kayak time management dan lain-lain, dan which is kayak achieving target and everything. Dan itu sebenarnya dari pihak company atau orang yang nge-hire kamu itu bener-bener ngeliat daya jual kamu itu seberapa, maksudnya menguntungkan ke perusahaan atau enggak gitu. No matter how high is your education, misalnya kamu bener-bener kayak S1 unik bagus, S2 unik bagus, tapi kamu bener-bener nggak pernah kerja sama sekali, nggak ada pengalaman sama sekali, it doesn't mean company-nya nggak bakal terima kamu. Mungkin bisa nerima kamu karena background education kamu meyakinkan, tapi believe me, rate kamu tidak akan, rate salary ya, maksudnya rate salary kamu tidak akan lebih tinggi dari teman kamu yang experience-nya udah bertahun-tahun. Karena ya itu di Indonesia bener-bener menghargai experience, karena itu kayak daya jual gitu loh. Kamu kan kalau misalnya kamu di sebuah industri yang sama bertahun-tahun, jadi kamu udah tahu nih seluk-beluk industri itu seperti apa, tahu pekerjaan di industri itu seperti apa dari tahun pertama, kedua, ketiga segala macem. Ya kita bisa bilang kamu pasti lebih expert dari orang yang cuma tahu teorinya doang nih, teorinya doang tapi nggak tahu implementasinya gimana, executionnya gimana. Jadi pasti harganya orang yang udah praktikal di lapangan sama orang yang tahu teorinya atau kita bilang yang S2 ini itu beda dari segi salary. Nah ini sebuah realita yang aku mau temen-temen juga paham bahwa ini tentang ekspektasi ya. Jadi kalau misalnya kalian mikir aku mau S2 langsung setelah S1 biar ketika aku dapat kerja gaji aku bisa langsung tinggi. No, karena itu bukan di Indonesia. Kalau di luar negeri yes, itu bisa. Karena aku juga dengar teman-teman aku di UK gitu, kayak mereka S1 langsung S2 bahkan langsung PhD. Nggak ada pengalaman kerja dan begitu mereka kerja itu salary-nya langsung boom, drastis banget gitu. Tapi sejauh ini ya yang aku tahu di Indonesia nggak kayak gitu, atau mungkin ada tapi aku nggak tahu. Sejauh ini sih mungkin secara umum nggak seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian concern soal gaji, soal kayak kalian mau karir kalian, misalnya gini, kalian target in the next 5 years after you graduate, kamu mau ada di titik apa dengan salary seberapa, ya itu better merintis dari bawah, bener-bener kayak habis lulus kerja aja dulu gitu. Itu kalau misalnya kalian start dari lulus langsung ambil kerjaan fresh grade itu, so let's assume di tahun kedua, tahun ketiga kalian pasti akan dapat promosi, naik gaji segala macam. Jadi nanti di tahun kelima kalian udah dapat range gaji yang emang worth it gitu menurut kalian. Let's compare, dibandingin misalnya kalian lulus langsung S2, itu kalian udah kayak delay nih 1 tahun atau 2 tahun, kemudian nanti balik ke Indonesia dikasih penawaran gaji yang sama kayak temen kalian pas 2 tahun lalu gitu. Coba kalian bayangkan gitu kan, kayak wah ini nggak bisa nih, kan gue S2, pasti kadang mikir kayak gitu. Nah
Jadi kalau misalnya kalian concern banget soal kayak career path, kemudian period atau kayak speed penghasilan gitu ya, aku sih saranin habis lulus langsung kerja aja. Jadi S2 menurut aku nggak apa-apa dalam dua konteks. Yang pertama, kamu emang bener-bener mau jadi spesialis di bidang itu, dan kamu nggak yang kayak money oriented dalam konteks oh berarti aku harus dapat gaji segini setelah aku pulang dari S2 gitu. Yang kedua, kalau emang kamu mau jadi akademisi atau researcher atau something related to academic lah gitu, karena memang itu butuh kayak validity, kayak butuh credibility secara tertulis juga bahwa kalian ada background di industri itu atau di bidang itu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang di tahun terakhir kuliah atau habis lulus bingung mau gimana, kalian harus tahu yang kalian mau tuh apa. Kalian mau ilmunya, apa kalian mau uangnya. Realistis ya, karena orang punya tujuan hidup beda-beda. Ada orang yang emang tujuan hidupnya cari uang sebanyak-banyaknya, ada orang yang tujuan hidupnya oh ya udahlah, as long as I feel happy and peaceful, it's enough gitu. Atau ada orang yang tujuan hidupnya adalah jadi expertise atau pintar banget di sebuah bidang untuk bisa bantu orang lain. So it depends on your choice. Cuma kalau aku saranin untuk realita cari pekerjaan di Indonesia, gampangnya gimana untuk kayak sering dapat panggilan ya habis lulus kalian langsung kerja. Orang S1 dengan pengalaman 5 tahun sama orang S2 pengalaman 1 tahun, itu yang ini bisa dihargain lebih mahal. Jadi aku mau kasih tahu kalian info ini supaya kalian udah tahu nih habis ini milih apa. Apakah bener-bener mau S2 atau yaudah S1 aja cukup, cari pekerjaan sesuai passion dan boom, jalanin pekerjaan yang emang bener-bener buat kalian bahagia. Jadi sambil gaining experience, kalian juga bisa gaining money dan gak buang waktu gitu. Jadi kalau menurut aku tipsnya seperti itu sih. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang lulus langsung S2 itu pasti lebih sukses, atau lulus langsung S2 pasti nanti ketika dia dapat kerjaan, dapat gaji yang lebih tinggi dari kalian. Itu belum tentu. Tapi ini tergantung ya, semua company beda-beda. Cuman kalau dari pengalaman aku dan sepengamatan aku di berbagai vacancy, di berbagai company, itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman, berarti daya jual kalian atau bargaining position kalian itu kuat di industri pencarian kerja gitu ibaratnya. Jadi pokoknya jangan putus asa dan harus tetap semangat. Setelah lulus harus udah tahu mau kemana, atau ya banyak-banyak ngobrol aja lah sama senior. Atau kalau misalnya kalian masih bingung, kalian juga bisa email aku nanti. I'm not expert sih, tapi maksudnya aku suka sharing session gitu. Kalian bisa ceritain gitu kayak concern kalian apa, yang dibingungin apa lewat email. Jadi kita bisa ngobrol di email gitu ya. Jadi I really want to help everyone sih. Kalau memang semoga aja sih tips aku atau informasi dari aku ini helpful ya, karena tujuan dari video ini bener-bener kayak aku mau share informasi aja. Oke, jadi aku pengen bikin konten yang lebih konsisten sih sebenarnya, dalam konteks aku mau sharing banyak-banyak hal sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin sharing aku selanjutnya, tips dari aku selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, dan kalian juga bisa komen topik apa lagi sih yang mau dibahas untuk video selanjutnya. Oke, jadi see you di next video.